Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan. Dahulu kala, Sungai Citarum terbendung oleh lava yang berasal dari Gunung Tangkuban Perahu. Alkisah pada zaman dahulu kala di Tanah Pasundan, di pinggiran Sungai Citarum, hiduplah seorang kakek tua, yang terkenal karena memiliki ilmu sakti mandraguna. Di sana ia tinggal bersama anak perempuannya yang cantik jelita, namanya Sekar. Selain Sekar, Empu Wisesa memiliki dua orang murid, yaitu Jaka dan Wira. Ia menemukan mereka ketika masih bayi di sebuah desa yang hancur berantakan karena letusan Gunung Tangkuban Perahu yang hingga saat itu laharnya masih sering membahayakan area sekitarnya. Kedua bayi itu kemudian dibawa pulang, dirawat dan diajarkan ilmu oleh Empu Wisesa. Walaupun memiliki guru yang sama, Jaka dan Wira memiliki perangai yang berbeda. Jaka berparas tampan, ia senang bermain dan pandai bercakap, walaupun pintar namun karena sifatnya yang menggampangkan sesuatu, ia jauh ketinggalan dari Wira yang rajin mencari ilmu dan hakikat hidup. Sifat yang berbeda tersebut tidak membuat mereka berdua berjauhan, mereka seperti dua orang saudara yang saling tolong dan berbagi rahasia. Namun ada satu hal yang tak mereka ungkapkan satu sama lain, yaitu tentang perasaan mereka terhadap Sekar, putri dari guru mereka. Jaka terlebih dahulu menyampaikan maksud hati untuk melamar Sekar kepada Empu Wisesa, karena pandai mengambil hati gurunya. Empu Wisesa tanpa meminta persetujuan anaknya, langsung menyetujui lamaran Jaka. Ia berpikir Sekar pasti juga menyukai Jaka yang rupawan dan pandai bergaul. Keesokan harinya Empu Wisesa memanggil Sekar, dan kemudian menyampaikan keinginannya untuk menikahkannya dengan Jaka. Sekar adalah anak yang baik dan berbakti pada orang tua, namun baru sekali inilah Sekar membantah orang tuanya. Ia menolak keinginan Empu Wisesa, ia mengatakan bahwa ia mencintai Wira dan hanya mau menikah dengan Wira. Hal itu membuat Empu Wisesa gundah, sebelumnya ia sudah menjanjikannya pada Jaka. Agar adil ia kemudian membuat sayembara. Baiklah, aku hanya akan menikahkan Sekar dengan orang yang bisa memadamkan lahar panas Tangkuban Perahu, kata Empu Wisesa. Jaka merasa itu adalah hal yang mustahil, tidak mungkin memadamkan lahar panas yang telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Namun di depan Empu Wisesa dia menyanggupinya, dan mengaku ingin mengembara mencari ilmu untuk memadamkan lahar, padahal ia hanya berfoya-foya dan bahkan bermain wanita. Sementara itu Wira berpikir keras mencari tahu bagaimana cara memenangkan sayembara itu. Dengan tekun setiap hari ia mengitari cekungan luas yang terbentuk oleh lahar panas tersebut. Dia tahu hanya air yang bisa mengalahkan api, tapi dari mana dia bisa mendapatkan air sebanyak itu? Setahun berlalu, namun ia belum juga menemukan caranya hingga suatu hari dia melihat berang-berang yang sedang membuat bendungan dari ranting-ranting pohon. Wah, bagaimana kalau aku membendung Sungai Citarum sehingga airnya bisa memadamkan lahar panas, pikirnya dalam hati. Dengan penuh perhitungan Wira mulai melaksanakan idenya itu. Mula-mula ia mengungsikan manusia dan hewan-hewan yang ada di cekungan lahar tersebut agar tidak tenggelam oleh air. Kemudian berbekal kesaktian dari Empu Wisesa, ia meruntuhkan sebuah bukit dengan tangannya, sehingga tanah dan batuan membendung air sungai. Lama-kelamaan air mulai menggenang, lahar panas menjadi dingin dan cekungan itu berubah menjadi danau yang luas. Orang-orang menyebut daerah itu, Danau Bandung. Setelah berhasil melewati ujian yang diberikan oleh Empu Wisesa, ia pun kemudian pulang dan melamar Sekar. Empu Wisesa sangat senang, muridnya terbukti sangat mencintai anak semata wayangnya, dan mencegah bencana yang bisa muncul akibat lahar panas itu. Tak lama kemudian mereka pun mengadakan pesta pernikahan yang meriah, dan dihadiri oleh semua penduduk di sekitarnya. Sedangkan untuk si Jaka tidak ada kabar beritanya lagi.
Setelah bertahun-tahun, Wira dan Sekar dikaruniai banyak anak dan cucu, sementara itu bendungan yang dibuat Wira mulai runtuh akibat debit air yang tinggi. Lama-lama air di danau itu mulai mengering, tanahnya menjadi subur dan gembur. Akhirnya mereka pun berpindah ke sana, dan tak lupa mengajak penduduk sekitar. Lama-kelamaan daerah itu menjadi ramai ditinggali dan didatangi pengembara, karena danaunya sudah tidak lagi ada, mereka menyebutnya Bandung. Menurut mitosnya penduduk asli kota Bandung berasal dari keturunan Wira dan Sekar. Begitulah legenda fiktif asal mula nama kota Bandung, yang berasal dari kata bendung atau bendungan, yang dibuat oleh Wira untuk memadamkan lahar panas Tangkuban Perahu. Menurut sejarah bendungan, atau Danau Bandung itu seluas daerahnya antara Padalarang hingga Cicalengka kurang lebih 30 km. Dan daerah antara Gunung Tangkuban Parahu hingga Soreang kurang lebih 50 km.